Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryestiana Nurmalinda dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 7. Di sini saya akan menerangkan sosiologi bab 3, perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. A. Perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Dalam masyarakat terdapat individu dan kelompok yang memiliki ragam perbedaan. Perbedaan sosial dalam masyarakat dapat bersifat horizontal dan vertikal. Perbedaan sosial perlu disikapi dengan sikap yang saling bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan sosial dalam bermasyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan bersifat vertikal dan horizontal. Perbedaan sosial vertikal adalah perbedaan antara individu atau antar kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Adapun perbedaan sosial horizontal adalah perbedaan antara individu atau antar kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya ada diferensiasi sosial. Arti dari diferensiasi sosial sendiri adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan perbedaan latar belakang sosial. Diferensiasi sosial memandang perbedaan dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama atau setara. Contohnya yaitu diferensiasi sosial berdasarkan agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah salah satu sistem kepercayaan yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Menurut Emil Durkheim, unsur yang terkandung dalam agama adalah sebagai berikut. Emosi keagamaan, yaitu mengarahkan manusia untuk berlaku sesuai aturan agama. Sistem kepercayaan, yaitu bentuk pikiran manusia seperti keyakinan sifat-sifat Tuhan. Upacara keagamaan, yaitu bentuk ibadah manusia kepada Tuhan. Selanjutnya, diferensiasi berdasarkan suku. Menurut Kodjadiningrat, suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas atau jati diri. Sebagai contoh, masyarakat yang mendominasi di Pulau Jawa yaitu suku Jawa. Keragaman suku bangsa perlu disikapi masyarakat dengan semangat bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Diferensiasi berdasarkan mata pencaharian. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam, sebagai contoh dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan laut. Berbagai kenampakan alam mengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang berada di daerah dataran rendah mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan karyawan. Masyarakat di wilayah pesisir mayoritas bermata pencaharian nelayan. Sementara itu, masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi mayoritas bermata pencaharian sebagai peternak atau pemetik daun teh. Dengan demikian dibutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan mata pencaharian dan profesi sebagai kehidupan masyarakat. Diferensiasi berdasarkan ras. Diferensiasi berdasarkan ras dibagi menjadi 3 kelompok ras, yaitu A. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras Mongoloid memiliki ciri-ciri kulit berwarna kuning atau sawo matang, berambut lurus, dan bermata sipit. Ras Mongoloid dapat ditemukan di Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan Taiwan, Vietnam. B. Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri berhidung mancung, berkulit putih, berambut pirang hingga kehitam-hitaman, berkelopak mata lurus, dan berbibir tipis. Ras Kaukasoid terdapat di India, Timur Tengah, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. C. Ras Negroid memiliki ciri-ciri berambut keriting, berkulit hitam, berkelopak mata lurus, dan berbibir tebal. Ras Negroid terdapat di Afrika dan Papua. Diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin manusia merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dipertukarkan. Menurut Rohmansyah, gender adalah perbedaan peran, fungsi, hak, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi budaya dalam masyarakat. Sebagai contoh, perempuan dikenal lemah, lembut, keibuan, dan emosional. Sementara itu, laki-laki dikenal sebagai pribadi yang kuat, rasional, dan gagah. Gender antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan dalam kehidupan sosial. Artinya, sikap, sifat, dan peran sesuai gender dapat berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan dan status sosial. Kedudukan dan status sosial seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan akan lebih dihormati dan disegani daripada masyarakat biasa. Kondisi demikian mendorong terjadinya pergolongan masyarakat secara vertikal, sehingga memunculkan lapisan-lapisan sosial tertentu yang disebut stratifikasi sosial.
1. Dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan adanya suatu yang dihargai lebih. A. Kekuasaan, pendidikan, kekayaan, keturunan, dan kehormatan. Sifat stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi sosial sendiri dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. 1. Stratifikasi sosial tertutup adalah membatasi perpindahan status individu untuk naik ke lapisan bawah. Status sosial tertutup biasanya didasarkan pada keturunan kelahiran sebagai contoh dalam kasta masyarakat. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial bersifat dinamis karena masyarakat dapat melakukan perpindahan status sosial ke lapisan lain. Sebagai contoh, Andin berasal dari keluarga sederhana. Berkat kerja keras dan ketekunan dalam mengembangkan usaha, Andin mampu menjadi pengusaha sukses. 3. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial merupakan kombinasi terhadap stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Sebagai contoh, secara budaya wayan digolongkan sebagai kasta saudara. Akan tetapi berkat kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki, ia mampu menjadi seseorang dosen di universitas ternama. Munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. 1. Etnosentrisme. 2. Diskriminasi sosial. 3. Chauvinisme. 4. Rasisme. 5. Separatisme. 6. Nepotisme. 7. Primordialisme. B. Prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. Prinsip kesetaraan sendiri merupakan kondisi dalam masyarakat yang memandang bahwa perbedaan dan keragaman memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Bentuk-bentuk kesetaraan. A. Kesetaraan gender. B. Kesetaraan suku atau etnik. C. Kesetaraan ras. D. Kesetaraan agama. E. Kesetaraan sebagai warga negara. 1. Kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bidang hukum, bidang sosial budaya, bidang ekonomi. 2. Kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang politik. 2. Hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban yang diatur dalam UUD NKRI 1945. Hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara dibedakan menjadi 3 bidang. Bidang bela negara, bidang politik dan hukum, bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam masyarakat menjemu untuk menciptakan kehidupan harmonis. Penerapan prinsip kesetaraan akan memberikan kesempatan setiap anggota masyarakat mendapatkan perlakuan dan pelayanan publik secara adil. C. Harmoni sosial. 1. Mengenal berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya. Perbedaan latar belakang sosial budaya memengaruhi pola pikir dan perilaku setiap individu. A. Perbedaan status sosial. Contoh, petani, karyawan swasta, dokter, guru. B. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan khas yang dapat dijadikan sebagai identitas kelompoknya. C. Perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. D. Perbedaan pendiri dan keyakinan. Yang terakhir ada relasi sosial antar kelompok masyarakat. Di sini relasi sosial terdapat berbagai bentuk, yaitu akulturasi, asimilasi, interseksi, konsolidasi, dominasi, dan difusi. 3. Menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Mengembangkan upaya akomodatif, mengembangkan nasionalisme dan patriotisme, menanamkan pendidikan dan multikultural, mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan, mewujudkan integrasi sosial, dan mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.